Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat cerdas, hebat dan bermartabat. Untuk pertemuan kali ini mari kita belajar tentang matematika kelas 4 semester 2 tentang bangun datar, yang pada kali ini kita khusus akan membahas tentang segitiga. Ya, mencari sisi segitiga, keliling dan luas segitiga. Kita ketahui segitiga ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga lancip, ada tumpul, dan ada juga segitiga sembarang. Di video ini kita khususkan untuk mencari 1. Keliling segitiga, 2. Luas segitiga, 3. Sisi segitiga siku-siku, yang keempat sisi segitiga sama kaki. Oke, sebelum kita lanjut video kita, terima kasih kami sampaikan kepada sahabat semua yang sudah subscribe, dan kami mohon kepada yang belum subscribe untuk bisa menombol tuh tombol subscribe-nya yang masih merah, tolong ditekan agar menjadi abu-abu agar selalu mendapatkan pemberitahuan saat kami mengupload video yang baru. Demikian. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pertama, kita cari kelilingnya dulu. Rumus keliling segitiga. Rumus keliling segitiga itu adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ini sisinya adalah AB, berarti AB ditambah BC. Ini yang kedua BC, kemudian ditambah dengan CA. Hanya seperti itu. Yang penting ketiga sisinya kita tambah. Itu aja untuk mencari keliling. Oke. Sedangkan untuk mencari luas segitiga, nah ini segitiga ya. Kalau kita tambah segitiga lagi di sini, nah ini menjadi persegi ya, atau persegi panjang. Kalau dalam persegi panjang ini berarti ini panjang, yang di sini lebar, ya kan? Ini panjang, ini lebar. Kalau mencari luas persegi panjang ini berarti panjang kali lebar. Demikian. Nah, sedangkan segitiga tadi, kalau ini kita pangkas lagi, kita pangkas, ya kita buang yang separuh ini, kita buang, berarti luasnya akan separuh dari ini. Luas ini berarti separuh dari luas persegi panjang tadi kan. Nah, jadi luasnya segitiga ini berarti setengah kali panjang kali lebar ini. Nah, cuma karena dalam panjang dan lebar ini istilah dalam persegi panjang, untuk dalam segitiga ini panjang ini bisa kita ganti dengan alas, dan lebarnya ini adalah tinggi. Ini dalam segitiga, yang di bawah ini alas, yang ke atas tinggi. Berarti ini juga seperti itu, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, demikian. Berarti bisa kita tulis setengah kali A kali T, atau bisa langsung setengah kali AT. Inilah rumus luas segitiga. Yang ini rumus keliling segitiga. Oke, kita lanjut. Untuk mencari sisi, kita bahas di sini ada dua. Yang pertama yang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku untuk mencari sisi berarti kita memakai rumus yang sudah terkenal, yaitu rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Ini A, kita anggap A ini sebagai alas ya. Alas, kemudian ini B ini tingginya, kemudian C ini adalah sisi miringnya. Untuk mencari sisi miring, berarti rumusnya C kuadrat, ini sisi miring yang kita cari, berarti yang diketahui yang A dan B nanti ya. Berarti kita cari yang sisi miring ini, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau bisa langsung C sama dengan akar pangkat A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mencari yang A ini, berarti yang diketahui B dan C, yang kita cari yang A, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau bisa langsung A sama dengan akar pangkat 2 dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari yang B ini, berarti yang diketahui C dan A, berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat.
atau bisa B sama dengan ini C kuadrat dikurangi akar dari ini rumusnya untuk mencari sisi, salah satu sisi dari segitiga siku-siku, tapi ini khusus untuk siku-siku. Yang kedua, segitiga sama sisi yang diketahui kelilingnya. Kelilingnya kan K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Segitiga sama sisi itu sisi ketiganya sama, maka sama. Berarti kan bisa kita tulis dengan K sama dengan 3 kali sisi. Karena apa? Sisinya sama. Ya, 3 kali sisi. Kalau K sama dengan 3 kali sisi, kalau mencari S-nya sisinya ini berarti kan K dibagi 3. Udah beres? Nah, ini rumus-rumus yang akan kita bahas ya. Oke, langsung saja agar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Ini ada segitiga siku-siku ya. Alasnya 5, tingginya 12, kemudian sisi miringnya 13. Tentukan keliling dan luas segitiga di samping. Nih, kita disuruh mencari luas dan kelilingnya. Oke, kita cari. Diketahui berarti AB ini berarti alas ya. AB ini A sama dengan 5 cm. Kemudian AC ini adalah tinggi. Berarti kita tulis AC atau tinggi sama dengan 12 cm. Kemudian yang BC ini adalah sisi miring. BC sisi miring sama dengan 13 cm. Ini yang diketahui. Ditanyakan adalah luas dan keliling. Yang pertama keliling, yang kedua luas. Kemudian kita jawab kelilingnya dulu. Tadi rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi. K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Berarti K ditambah 5. Ini ada 5, 12 dan 13. 5, 12 dan 13. 5 tambah 12 ditambah 13. 5 ditambah 12 ini 17 ditambah 13. 17 ditambah 13 adalah 30 cm. Oke, luasnya. Udah ya. Luasnya adalah tadi setengah kali alas kali tinggi. A-nya berapa? Alasnya 5, tingginya 12. Ya, kita tinggal tulis. Kita masukkan ke sini. Setengah kali 5 kali 12. Ini ada 2, ini ada 12. Yang ini setengah, ini yang di bawah sebagai penyebut, ini ada 2. Ini di atas, ini sebagai pembilangnya 12. Ini bisa kita, maksud saya bisa kita sederhanakan. 2 dibagi 2, 1 kan? 12 dibagi 2, 6. Oke. Berarti tinggal ini satu persatu ini sudah tidak dipakai ya. Berarti sudah tidak dipakai. Berarti tinggal 5 kali 6. L sama dengan 5 kali 6. 5 kali 6 juga 30. 30 cm persegi. Ini 30 cm persegi. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Contoh sekali lagi. Tentukan keliling dan luas segitiga di samping. Ini segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ya. Enggak, segitiga sama kaki. Ini diketahui alasnya 6. Kemudian tingginya ini yang titik ini kalau sama kaki ya. 4. Kemudian ini sisi miringnya adalah 5. Berarti kalau di sini 5, berarti di sini juga 5 karena sama kaki. Kakinya ini sama. Oke, ini ada tandanya ini. Ini merupakan tanda bahwa ini adalah sama kaki. Kalau di sini 5, berarti di sini juga 5. Oke, diketahui AB alasnya adalah 6 cm, AC 5 cm. Ditanya keliling dan luas. Jawab. Keliling dulu. Sisi tambah sisi tambah sisi. Yang pertama, tadi ya, saya katakan bahwa ini adalah, walaupun ini tidak ditulis, tidak diketahui, berarti kita sudah tahu ini berapa. Karena ini adalah sama kaki. Ini adalah 5. Berarti 6 ditambah 5 ditambah 5. 6 tambah 5 tambah 5. 6 tambah 5 itu 11 ditambah 5. Nah, berarti 16 cm. Oke. Kemudian kalau luasnya. Luasnya adalah tadi rumusnya, kita tulis dulu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Kemudian A-nya 6, T-nya 4. Berarti setengah kali 6 kali 4. 2 dan 4 atau dan 6 ini juga bisa. Kita bagi 2 ini bisa, ini bisa. Terserah kita pakai yang mana yang kita akan corek. Kita corek ya, ini 2 bagi 2 1. Kemudian yang ini kita bagi 2 dapat 3. Berarti tinggal 3 kali
berarti tinggal 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. 12 cm persegi karena luas. Oke, itu contoh soal untuk mencari keliling dan luas. Sekarang contoh soal salah satu sisinya belum diketahui. Nah, siku-siku alasnya 6, tingginya 8, tapi sisi miringnya belum diketahui. Oke, tentukan keliling segitiga siku-siku di samping. Diketahui AB alas 6, AC T sama dengan 8. Kemudian ditanya K, keliling. Oke, kita jawab. K itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Sehingga K, sisi yang pertama ada 6. Sisi yang kedua 8. Sisi yang ketiga yang BC ini belum diketahui. Maka kita harus mencari dulu BC-nya ini. Dengan cara apa? Rumus Pythagoras tadi. Rumus Pythagoras tadi ya. Nah, ini rumus Pythagoras tadi. Ini kan. Ini alasnya A, ini tingginya ini B, ini sisi miringnya ini C. Berarti kita pakai yang mana rumusnya? Yang paling atas. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Pakai ini boleh, pakai yang ini juga boleh. C sama dengan akar pangkat dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke. Kita pakai yang sebelah ini. C kuadrat sama dengan A pangkat 2 ditambah B. Berarti C pangkat 2 sama dengan A-nya ini berapa? A-nya ini 6, B-nya 8. Sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu berapa? 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. Berarti 36 tambah 64 adalah 100. C berarti 100. C pangkat 2, C kuadrat 100. Kalau C berarti ya, akar dari 100. Akar pangkat 2 dari 100. Berapa akar pangkat 2 dari 100? Ya 10. 10 kali 10 kan 100. Ya, 100. Berarti di sini BC ini adalah 10 cm. Sekarang sudah kita ketahui sisi tambah sisi tambah sisi. Sisi ini diketahui, sisi ini diketahui, sisi ini juga sudah kita ketahui. Berarti kita tinggal masukkan 6 tambah 8 tambah 10. 6 tambah 8 tambah 10. 6 tambah 8 14 tambah 10. Ini berarti 24 cm. Demikian, ini cara untuk mencari yang belum diketahui salah satu sisinya. Kita kasih contoh lagi. Ya, ini ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Alasnya 18, kemudian kakinya yang satu ada 15. Kalau yang satu 15 berarti yang di sini juga 15. Oke, ditentukan keliling dan luas segitiga di samping. Diketahui berarti AB 18 ini alasnya, AC 15. Ditanya keliling dan luas. Jawab yang keliling dulu. Yang keliling berarti kita sudah tahu semuanya ya ini. Ini karena ini sama kaki, kakinya yang di sini adalah juga 15. Berarti sisi tambah sisi tambah sisi ini 18 ditambah 15 tambah 15. Ya, 18 tambah 15 itu 33 ditambah 15 berarti tambah 15, kemudian ini 48 cm. Nah, sedangkan masalahnya di sini untuk mencari luas. Luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ada 18. Ini alasnya ada 18. Tapi tingginya ini belum diketahui. Tingginya ini belum diketahui. Maka kita cari dengan Pythagoras tadi. Ini kita ambil yang sini. Yang ini, segitiga yang ini dan ini. Nah, ini segitiga ini dan ini. Oke. Segitiga ini berarti hanya separuh. Separuh dari 18. Berarti ini hanya 9. Separuhnya 18 berarti ini hanya 9 ya. Ini hanya 9. Kemudian yang ini 15. Terus ini yang kita cari. Kalau yang ini alasnya ini 9, sisi miringnya ini
15 berarti sini berapa? Ini A dan C diketahui, yang dicari adalah B. Ya kan? Seperti itu tadi. Kita rumusnya seperti itu ya. Ini C-nya diketahui, A-nya diketahui, yang dicari adalah B. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau B sama dengan ini akar pangkat 2 dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, tadi kita sudah pakai contoh yang ini. Sekarang ini untuk mencari ini kita pakai contoh yang ini ya. Oke, berarti kita di sini ya. B sama dengan akar pangkat dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, berarti ini C-nya berapa? 15 ya. Terus A-nya 9. Akar dari 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2. 2 ini berarti 225 ya. 225 dikurangi ini 8. 9 kali 9 8 1. 15 kali 15 225. Berarti 225 dikurangi 8 1. Terus ini hasilnya berapa? 144. 144. Nah, kalau akar dari 144 ini berarti adalah berapa? 12 cm. Berarti sini tingginya ini adalah 12 cm. Nah, sekarang sudah kita ketahui A-nya 18, T-nya 12. Demikian. Berarti kita bisa masukkan setengah kali 18 kali 12. Ini 18 boleh, 12 boleh, kita bagi 2 ya. Ini 2 bagi 2 dapat 1. 18 bagi 2 9. Berarti tinggal 9 kali 12. 9 kali 12 adalah 108 cm persegi. Demikian. Sekali lagi, ada contoh, perhatikan segitiga sama sisi di samping. Jika kelilingnya 45 cm, berapakah panjang sisinya? Ini sama sisi. Ini. Kalau diketahui kelilingnya 45, berarti berapa sisinya? Diketahui segitiga sama sisi K 45, ditanya adalah S. Jawab S sama dengan K bagi 3. Tadi ya sudah saya terangkan ini. S sama dengan K dibagi 3. K-nya 45 bagi 3 15 cm. Demikian mudah ini. Ya, terima kasih. Itu ada soal latihan, silakan untuk dikerjakan, ada 2 aja. Silakan untuk dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.